Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Junet dan Ustaz Heru. Di sini saya Hilal Japri ingin mempresentasikan tentang karya saya yang berjudul Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Pola Hidup Sehat Siswa-siswi SMA Transluhur kelas 11 IPA 1 Angkatan 14. Ya, sambil disampaikan secara lisan sambil nunggu. Di bab 1 saya memiliki 6 bagian. Yang pertama latar belakang, bagian kedua rumusan masalah, dan 3 batasan masalah. Bagian keempat tujuan penelitian. Bagian kelima manfaat penelitian. Bagian 6 hipotesis. Bagian pertama adalah latar belakang. Saya mengambil pandemi COVID di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus sindrom pernafasan akut berat SARS-CoV-2. Di masa pandemi COVID ini perlu untuk menjaga pola hidup sehat agar terhindar dari penyakit yang mengakibatkan perubahan pola hidup sehat siswa-siswi kelas 11 IPA 1 SMA Transluhur Angkatan 14. Rumusan masalahnya apakah pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap pola hidup sehat siswa-siswi kelas 11 IPA 1 SMA Transluhur Angkatan 14. Batasan masalahnya 1. Penelitian ini hanya melibatkan siswa-siswi kelas 11 IPA 1 SMA Transluhur Angkatan 14. Yang kedua, penelitian ini hanya membahas pola hidup sehat dalam masa pandemi. Tujuan masalah. Tujuan umumnya adalah penelitian ini adalah memenuhi syarat kenaikan kelas 12. Tujuan khususnya mengetahui apakah pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap pola hidup sehat siswa-siswi kelas 11 IPA 1 SMA Transluhur Angkatan 14. Manfaat penelitian bagi pembaca. Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa peduli pembaca untuk menjaga pola hidup sehat, terutama kelas siswi kelas 11 IPA 1 SMA Transluhur Angkatan 14 dalam keadaan pandemi COVID-19. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian dalam menjaga pola hidup sehat dalam pandemi COVID-19 mulai dari hal-hal kecil. Hipotesis penelitian ini adalah pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap pola hidup sehat siswa-siswi kelas 11 IPA 1 SMA Transluhur Angkatan 14. Nah, masuk 2, kajian pustaka. Dibagi menjadi 2, COVID-19 dan pola hidup sehat. Yang pertama, pengertian COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Kedua, pandemi COVID-19. Pengertian pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus sindrom pernafasan akut berat SARS-CoV-2. Gejala COVID-19 itu batuk, sakit kepala, sakit tenggorokan, demam, rasa tidak enak badan, nyeri otot, ruam kulit, diare, dan hidung beringus. Yang kedua, latihan pola hidup sehat. Gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan, mulai dari makan, minum, nutrisi yang dikonsumsi, dan perilaku kita sehari-hari. Manfaat pola hidup sehat. Menerapkan pola hidup sehat memiliki beberapa tujuan, misal untuk mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani yang selalu terjaga, supaya memiliki kesehatan mental yang stabil hingga tidak mudah depresi ataupun stres, tidak mudah terserang penyakit, dan memacu energi dan semangat baru saat menjalani aktivitas. Cara menerapkan pola hidup sehat: melakukan aktivitas fisik, budaya konsumsi buah dan sayur, tidak merokok, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, lakukan pemeriksaan secara berkala, menjaga kebersihan lingkungan, dan menggunakan jamban. Bab 3 dibagi menjadi 2, bagian pertama dan bagian kedua. Bagian pertama, jenis, lokasi, dan waktu penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di rumah peneliti dan dimulai tanggal 12 Januari hingga 10 Maret 2021. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah angkatan 14 SMA Transluhur. Dan adapun sampel dari penelitian ini adalah 30 siswa-siswi kelas 11 IPA 1 SMA Transluhur Angkatan 14. Instrumen penelitian.
Instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah menggunakan angket atau kuesioner. Prosedur penelitian. 1. Tahap persiapan. 2. Tahap pelaksanaan. 3. Tahap pembuatan laporan. Tahap persiapan, menyiapkan daftar pertanyaan, kemudian disusun menjadi angket. Kedua, mengetik angket. Ketiga, mengcopy angket sebanyak sampel penelitian pada Google Form. Kedua, tahap pelaksanaan, memberikan link Google Form angket kepada sampel penelitian yang telah ditentukan. Kedua, angket yang diberikan kemudian dijawab oleh responden melalui Google Form. Ketiga, angket yang telah dijawab akan dikelola kembali untuk dianalisis. Tahap pembuatan laporan. 1. Penelitian membaca angket yang dikumpulkan dan kemudian menghitung hasil. Kedua, peneliti menyusun laporan penelitian. Ketiga, peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Variabel penelitian. Pertama, variabel bebas itu adalah COVID-19. Kedua, variabel terikat pola hidup sehat siswa-siswi kelas 11 IPA 1 SMA Tunasul angkatan 14. Ini adalah data hasil kuesionernya. Ada 10 pertanyaan. Hasil pembahasan. Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa ada 30 responden. Responden pada penelitian adalah siswa-siswi kelas 11 IPA 1 SMA Tunasul angkatan 14, sejumlah 30 siswa. Dari penelitian tersebut didapatkan bahwa 94% responden menyatakan bahwa pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap pola hidup sehat. Sejumlah 87% responden menerapkan protokol kesehatan 5M. Selain itu, 100% responden selalu menjaga kebersihan lingkungan. 97% responden juga mengkonsumsi buah dan sayur atau makanan bergizi selama pandemi COVID-19. Dan 100% responden tidak merokok dan tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Sebanyak 94% responden juga menggunakan toilet sehat. Namun, dari data tersebut 47% responden melakukan olahraga yang cukup dan 37% melakukan cek kesehatan secara berkala. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa COVID-19 berpengaruh terhadap pola hidup sehat responden karena selama pandemi COVID-19, responden menerapkan protokol kesehatan 5M, menjaga kebersihan lingkungan, konsumsi buah dan sayur atau makanan bergizi, tidak merokok dan tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, dan menggunakan toilet sehat. Hal ini sesuai dengan langkah menjaga pola hidup sehat menurut Kemenkes. Saran bagi peneliti selanjutnya, menggunakan hasil penelitian untuk melakukan penelitian serupa namun dengan sampel yang berbeda seperti responden lain, contoh guru, masyarakat di sekitar sekolah, dan lain-lain. Saran bagi pembaca, sebaiknya menerapkan pola hidup sehat dalam hal kecil, termasuk menyempatkan berolahraga dalam keadaan pandemi COVID-19 dan sebaiknya mencari informasi dan referensi tentang pola hidup sehat dalam pandemi COVID-19 agar dapat menjaga kesehatan dalam pandemi COVID-19. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan, ada teman dari Ustaz. Baik, terima kasih Nanda. Mungkin Ustaz Jun dulu atau? Ya, ada Bapak Ustaz. Siap. Saya dulu. Ya. Jadi terima kasih Nanda Adilat, ya, Safri atas presentasinya yang sudah runtun jelas. Ya. Ada beberapa yang perlu saya tanyakan. Hanya 2 ya, yang perlu saya tanyakan. Ya. Pada latar belakang. Baik. Yang sudah ditulis Nanda, ya, ada sesuatu yang kurang, ya. Di mana kekurangannya itu adalah pada latar belakang tersebut yang seharusnya ditulis mengenai judul yang ingin diajukan oleh penulis, ya. Contoh seperti berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan melakukan penelitian, ya, mengenai pola hidup selama masa pandemi. Dengan judul, nah ini pengaruh, ya, coba ya, pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pola hidup sehat siswi SMA Tunas Luhur kelas berapa? Kelasnya berapa? Kelas 11 IPA 1. Angkatan tahun berapa? Angkatannya? Angkatan 14 ya? Di sini tuh angkanya jelas. 14 gitu.
Ada? Katanya enggak, Ustaz. Ditambah ya? Kalau tidak ada ya? Iya. Ya, Ustaz. Jadi harus jelas ya. Ya. Yang berikutnya ya sudah bagus ya, isi latar belakang sudah, judul dengan latar belakang sudah meet ya. Yang kedua, istilah asing yang ditulis Nanda ya, harusnya istilah asing itu harus dicetak miring ya. Di sini dicetak apa? Tegak. Ya. Ya, hanya itu saja ya. Hanya itu saja masukan dari saya. Ya ditulis ya Nanda ya. Hanya ada 2 ya dari saya, hanya ada 2 ya. Mungkin ya sudah saya anggap sempurna sudah tulisan Nanda. Untuk saya ya. Untuk Ustadz Heru ya, monggo Ustadz Heru beri masukan Nanda Adilat Safri ini biar karyanya ini biar sempurna. Monggo Ustadz. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Jun. Demikian dari Ustadz Jun, ada 2 hal penting yang Nanda Adilat mohon dicatat dan direvisi nanti untuk menyempurnakan TA Anda. Baik, saya melihat bab 1 tidak ada masalah. Tujuan penelitian sudah sangat nyambung dengan rumusan masalah. Rumusan masalah adalah apakah pandemi COVID berpengaruh terhadap pola hidup? Tujuannya mengetahui pengaruh terhadap pola. Cocok sudah ini ya. Karena di sebagian TA lain tuh tidak cocok. Ini Anda lihat termasuk yang cocok. Apa yang ditanya itu yang dijawab. Saya bertanya tentang hipotesis dulu. Ini nanya nih. Gimana Anda memutuskan hipotesis itu bahwa akan berpengaruh? Apa yang menyebabkan Anda meyakini itu? Mohon dijelaskan. Sebentar, Ustaz. Karena itu perbedaan antara pola hidup sehat dari sebelum dan saat ini saat pandemi COVID-19. Di saat pandemi, adanya pembatasan kegiatan di luar rumah atau PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Terbatasnya mobilitas masyarakat dan menyebabkan terbatasnya kegiatan olahraga di luar rumah. Saya ambil dari bagian olahraga, Ustaz. Paling kelihatan perbedaannya, Ustaz. Oh. Dan, nah, kalau memang sudah jelas pola hidup akan berbeda, pandemi dan sebelum pandemi, kenapa harus diteliti menurut Nanda Adilat? Terus apa pentingnya meneliti ini gitu? Kalau sudah jelas-jelas, sudah lah, gitu. Ya, mohon dijelaskan. Mak Egi teliti pola yang gini. Hanya penasaran, saya pengen tanya. Tapi TA-nya ini bagus, penelitiannya sistematikanya bagus. Ya, ingin tahu Ustaz, ya pendapat itu pembacanya tuh dapat mengetahui apa sih perbedaan antara pola hidup sehat di saat pandemi dan sebelumnya. Terus memberi seperti saran gitu Ustaz kepada pembaca kayak seperti ini cara menerapkan pola hidup sehat di saat pandemi Ustaz. Oh iya, berarti Nanda Adilat ini berpikir ilmiah ya, tidak hanya ingin mengira-ngira atau katanya ingin membuktikan beda betul apa enggak ini pas diteliti ini. Walaupun katanya beda, tapi ingin meneliti langsung gitu. Nah, sekarang saya mohon ringkasnya sekali lagi, beda yang paling menonjol di bab 4 apa yang Nanda Adilat temukan sebelum pandemi dan saat pandemi. Kesimpulannya tadi mohon diulang lagi, apa yang paling terlihat pengaruh dan atau perbedaannya, kan pengaruhnya. Nah, pola hidup yang mana yang paling terasa di bab 4 tadi? Itu paling terasa itu Ustaz. Bagian olahraga Ustaz. Olahraga. Nah, ya, biasanya sengkah olahraga itu karena pandemi ada pas tambah malas lagi. Ya, akhirnya saya ambil olahraga. Memang itu betul, penjualan sepeda pancal itu tinggi sampai kekurangan habis kemarin. Sepeda pancal mahal sekali, Polygon mahal sekali. Harga awal 2 juta bisa sampai 3,5 juta gara-gara pandemi. Langka. Ya, selain olahraga apalagi yang Adilat temukan yang terasa berbeda? Beda tuh itu melakukan cek kesehatan secara berkala. Malas keluar rumah itu gara-gara PSBB. Iya, jadi orang tuh sangat waspada kesehatan sekarang. Oke. Baik, Nanda, pertanyaan selanjutnya adalah tadi Sejun mengatakan angkatan 14 ya, itu harus ditulis ya. Di bab 1 belum tertulis tadi ya? Ya di latar belakang atau apa tadi itu? Nah, itu nanti mohon ditambahi. Nah, kan judulnya angkatan 14, tapi kenapa kok Mas Adilat tuh mengambil 11 IPA 1? Nah, ini atas dasar apa? Apakah sudah bisa mewakili IPA 1?
kok nggak anak IPA 10, IPA 2 10, IPA 1 gitu? Kenapa kok IPA 1 only? Mulai dari yang terdekat tuh, Ustaz. Saya ambil kelas saya sendiri, Ustaz. Dari yang terdekat dulu, dari lingkungan terdekat. Keluarga insya Allah sudah Ustaz. Kalau yang saya ambil misal dari kelas, kepikiran kelas Ustaz, ambilnya. Kelas saya sendiri. Apakah Mas Adilat yakin kelas IPA 1 ini mewakili angkatan 14? Insya Allah Ustaz, 50-50 lagi. Oh. Iya, saya khawatir anak IPS sikapnya beda dengan IPA 2 juga beda, IPA 1 beda. Ya, tapi jawabannya tadi jujur saya senang ini mengingat keterbatasan waktu dan tempat, saya mengingat teman kelas saya. Nah, ini peneliti yang jujur ini. Jadi nggak gimana-gimana, terus terang aja. Memang ini keterbatasan peneliti, Ustadz, sehingga teman terdekat dulu. Kalau IPS saya nggak menjangkau, nomor HP-nya banyak nggak punya dan lain-lain. Nah, ini saya senang itu mengakui langsung saja. Nah, ini bagus. Dan menurut saya memang anak IPA 1, IPA 2, IPA, IPS itu enggak beda jauh memang. Umurnya sama-sama angkatan 14 gitu. Hanya kalau teori yang paling benarnya adalah harusnya rata secara random. 3 kelas itu kalau mau mengaku itu populasinya angkatan 14 ya 10 anak dari IPA 1, 10 anak dari IPA 2, 10 dari IPS itu baru mewakili angkatan 14. Tapi ya ini IPA 1, insya Allah saya dengan Ustaz Jun sudah ya memaklumi dan sepakat IPA 1 cukup mewakili populasi. Nah, itu. Saya kok nggak melihat apa? Contoh, sudah dilampirkan ya anunya? Tadi sudah dicantumkan juga apa namanya angketnya ya? Angket sudah. Saya minta dilampirkan 1-2 orang gitu apa namanya? Saat mengisi angket itu namanya siapa kan? Share screen. Ya, share screen. Itu kan Google Form ya? Iya, Ustaz. Oh, di lampiran ini ada atas nama siapa ini? Oh, tapi ini kosong masih. Oh, sudah nih. Oh, iya nggak mencantumkan nama ya? Iya, Ustaz. Oh, berarti ini ya, berarti mana? Nah, ini ya. Iya, Ustaz. Berarti responden nggak usah nulis namanya waktu ngisi itu. Pakai nama, Ustaz. Menggunakan nama. Oh. Ini sebelah. Nah, nanti saya ya ingin ditambahi lampiran yang ada namanya. Ini kan ada namanya ya? Iya. Tampilkan yang ada namanya, contoh aja dari 30 orang tuh ya 5 anak gitu. Semakin tebal. Ini ada namanya Ustaz, ada Indra. Saya ambil 2 orang. Oh, sisuk di sebelah mana namanya? Kecil itu di Ustaz, di bawahnya angket TA itu Ustaz. Angket TA. Tidak kelihatan dong Ustaz. Adilat. Kok angket TA Adilat gitu cuma? Di bawahnya lagi itu ada nama. Di bawahnya angket. Kolom di bawahnya angket. Oh, iya kalau sudah. Tapi kalau saya nggak melihat ya. Itu, oh, itu Indra. Oh, di form nama itu ya apa nih? Iya. Oh ya sudah, berarti wah bagus sudah TA ini. Cukup, lampiran cukup insya Allah. Baik, Nanda Adilat dari saya insya Allah itu cukup. Bab 1 nggak ada masalah, bab 3-nya sudah cukup baik. Kesimpulannya, analisisnya juga baik. Baik, Ustaz Jun, saya cukup mungkin Ustaz Jun. Ya, terima kasih Adilat. Ya, saya kira ini Ustadz Heru, penelitian ini saya yakin dikerjakan betul dengan Nanda ini, karena mulai tadi malam itu saya buka-buka itu ya hanya menemukan dua revisi, untuk saya hanya menemukan 2 revisi. Jadi tolong Nanda Adilat ya, revisi itu nanti saya kirim ya kepada Nanda. Tolong itu ditindaklanjuti. Ya. Mungkin hanya itu saja revisi dari saya. Ya, mungkin hanya itu saja. Mungkin cukup untuk Nanda Adilat ini. Mungkin dilanjutkan di bawahnya. Ya, baik. Okay. Terima kasih Ustaz Jun. Nanda Adilat, insya Allah sudah baik. Kami sudah bisa mengetahui isi dan terima kasih Nanda Adilat. Silakan diakhiri dan kemudian setelah ini tolong manggilkan Nanda Huga ya. Dan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Heru, terima kasih Ustaz Jun. Ya. Huga Antoni.